Baiklah, selamat malam kawan-kawan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan berdiskusi tentang krisis ekonomi pasar di tengah pandemi COVID-19 ini, yang akan disampaikan oleh Mas Ikro Anugrah. Jadi sebelum kita memulai diskusi pada malam hari ini, mungkin saya akan membacakan CV dari Mas Ikro terlebih dahulu. Yang pertama adalah nama lengkap Ikro Anugrah, tempat tanggal lahir Jakarta 25 Mei 1991, pendidikan sarjana dan pascasarjana yang hubungan internasional, kajian kebudayaan dan kajian Asia di Ritsumeikan Asia Pacific University. Kemudian gelar MA Ilmu Politik di Ohio University, Doktor Ilmu Politik dan Kajian Asia Tenggara di Northern Illinois University dengan disertasi Elite Vision Relation in Post-Authoritarian Indonesia, Decentralization, Disposition, and Counter Movement. Selanjutnya adalah Mas Ikro Anugrah adalah salah satu editor Indo Progress dan juga pegiat dari Forum Islam Progresif. Ya kawan-kawan, diskusi malam hari ini kita membawakan tema tentang krisis ekonomi di tengah pandemi COVID-19, di mana sistem ekonomi pasar yang sekarang berlaku saat ini banyak sekali terjadi krisis-krisis begitu. Misalkan di krisis tahun 98, kemudian 2008, dan kemudian akan diprediksi di tahun 2020 ini dikarenakan ada pandemi. Mungkin untuk lebih jelasnya dan mempersingkat waktu, untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan kepada Mas Ikro untuk menyampaikan materinya. Silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abi, Cak David, dan kawan-kawan dari Kadrija Muhammadiyah yang lain. Salam kenal. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga puasanya lancar meskipun di tengah pandemi. Itu CV-nya kabutan judul ya. Yang gelar-gelar itu nggak penting-penting amat lah gitu. Tapi saya lebih senang dikenal sebagai orang yang bergiat di Indo Progress. Mungkin teman-teman juga cukup familiar ya, media gerakan, media kajian-kajian progresif, dan sekarang saya juga bergiat di Forum Islam Progresif. Ini ya semacam KM lah, tapi versi mini begitu di Jabodetabek, dan kita sifatnya lintas tradisi ya. Jadi ada teman-teman yang di tradisi Muhammadiyah juga, ada teman-teman yang dari tradisi Nahdien misalnya. Atau yang yang dari tradisi-tradisi lain juga begitu ya. Saya diundang sama kawan-kawan gitu untuk ngobrolin soal ini. Sebenarnya ini bukan kajian utama saya gitu, tapi ini hal yang saya perhatikan mungkin ya secara sampingan dalam beberapa tahun terakhir ini ya begitu ya. Dan yang saya coba paparkan di sini semacam mantik diskusi saja gitu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam pendahuluan bagi kita semua untuk berdiskusi bersama dan belajar bersama gitu. Dan ini sifatnya interaktif saja, teman-teman di sini begitu. Jadi nanti mungkin saya berharap kita lebih bisa banyak ngobrol begitu ya setelah pemaparan saya, dan mungkin saya nggak akan lama, cuma 20-30 menit, dan sisanya seperti biasa bisa kita selesaikan secara adat begitu ya, dengan ngobrol dan diskusi. Nah, saya ditodong sama panitia untuk bikin slide dan tulisan gitu. Tulisan masih saya kerjakan di tengah berbagai aktivitas yang lain. Insya Allah akan coba saya kelarkan tulisan pendek. Tapi saya mencoba buat slide begitu ya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi
diskusi kita hari ini. Saya share screen dulu deh. Oke. Ini mudah-mudahan kelihatan ya slide-nya ya. Sangat jelas terlihat. Baik, ini sekedar pemantik saja. Begitu. Bentar, saya lihat dulu jam. Takutnya kelamaan kalau ngomong. Harus pakai stopwatch ini. Karena kalau lagi ngobrol seperti ini kadang asik sendiri. Oke. Ini sekedar pemantik saja, begitu. Dan ini selain hasil refleksi juga hasil dari banyak ngobrol ya dengan kawan-kawan gerakan, terutama dalam hal bagaimana gerakan perlu menyiasati krisis atau momen-momen politik ya yang mana sepertinya mungkin entah kita punya kesempatan atau kita mungkin terdesak begitu ya. Oke, bisa kita mulai saja begitu. Jadi topik yang diberikan oleh kawan-kawan panitia adalah krisis ekonomi pasar begitu ya. Cuman saya ingin suara apa tuh? Cuman saya ingin mengeksplisitkan kembali dan memperjelas terminologi yang menurut saya lebih tepat karena ekonomi pasar ini luas begitu ya. Tapi saya ingin secara lebih spesifik lagi berbicara mengenai kapitalisme gitu, krisis dalam kapitalisme dan kaitannya dengan pandemi virus corona gitu ya, pandemi COVID-19 gitu. Ini kejutan yang kita nggak sangka di tahun ini. 2020 ini tahun yang nggak sopan karena banyak sekali kejutan-kejutan yang tidak disangka dan salah satunya ini adalah kejutan yang paling tidak kita sangka-sangka begitu ya. Saya mencoba mengumpulkan beberapa informasi dari internet begitu dan kalau kita lihat kira-kira seperti inilah kondisi pandemi COVID-19 begitu ya sampai dengan sekarang ya teman-teman yang di Jogja, yang di Indonesia mungkin lebih merasakan dari saya. Saya kebetulan sedang berada di Kyoto sekarang, di Jepang, begitu. Tapi ini sudah menjadi pandemi global, begitu ya. Yang awalnya ini bermula sebagai problem regional, problem Asia, gitu. Kemudian ini akhirnya menyebar kemana-mana, dan salah satu kawasan yang paling banyak terdampak sekarang selain Asia adalah negara-negara Barat, gitu ya. Kalau kita lihat prevalensi penyebaran dan jumlah kasus-kasusnya begitu. Kalaulah statistik ini bisa dibandingkan secara apple to apple, maka kita bisa melihat yang di negara-negara barat ini yang sekarang cukup parah terkena dampaknya begitu ya. Dan ini teman-teman bisa eksplor lebih lanjut lagi informasi-informasinya di internet begitu, di berbagai media massa. Nah, sementara itu kondisi yang kita hadapi sekarang. Sementara itu, kita juga perlu melihat bagaimana kondisi ketimpangan sosioekonomi global sekarang ini, gitu ya. Beberapa hari yang lalu, seorang kawan share saya link ini, begitu. Ini linknya menarik sekali. Dia semacam infografis, gitu, tapi bisa digeser-geser. Saya ingin sekedar men-share beberapa slide, gitu ya. Dari infografis tersebut. Nah, ini dia yang jadi referensi utamanya sebenarnya adalah Amerika Serikat gitu ya. Tapi ini bisa jadi semacam gambaran begitu ya. Betapa kontrasnya begitu pendapatan tahunan antara warga Amerika biasa gitu dengan para bilioner dan triliuner, katakanlah seperti itu gitu ya. Kalau divisualisasikan, kira-kira kontrasnya seperti ini, begitu. Apalagi kalau kita misalnya melihat ke figur-figur oligark terkemuka, seperti Jeff Bezos, bosnya Amazon, begitu ya. Skala kekayaannya sangat besar sekali, begitu, dan sangat timpang dibandingkan dengan warga Amerika biasa, begitu ya. Dan Jeff Bezos ini cuma satu dari
dari segelintir oligark gitu yang mendominasi struktur ekonomi Amerika Serikat, struktur ekonomi global. Kalau kita lihat yang banyak mendominasi kekayaan di Amerika ya 2% gitu ya, sang 1%. Dan sang 1% ini bukan teori konspirasi, ini orang-orang yang bisa diidentifikasi begitu. Kawan-kawan bisa lihat di media-media seperti Forbes misalnya begitu ya, top 100 richest something gitu ya, 100 orang terkaya di Amerika dan lain sebagainya, di Asia, di Indonesia dan lain sebagainya begitu. Tapi kalau kita visualisasikan 400 orang terkaya di Amerika ini semuanya bisa masuk dalam satu pesawat. Dan ketika mereka menempati pesawat itu nggak penuh pesawat itu gitu ya. Dan jumlah kekayaan mereka itu kurang lebih sama dengan 200 warga Amerika biasa. Begitu. Jadi 400 orang ya yang kalau dikumpulin dalam satu ruangan itu juga nggak besar-besar amat gitu. Dan mereka mendominasi struktur kekayaan di suatu negara gitu ya. Dan ini negara imperium gitu. Negara yang adidaya. Nah, kalau 3% saja dari uang para oligark ini kita ambil gitu, ini dapat dipakai untuk, menurut kalkulasi dari infografis ini, 3% dari uang mereka kalau dipakai bisa dipakai untuk melakukan rapid test, melakukan tes terhadap setiap warga Amerika untuk penyakit COVID-19, atau bisa dipakai untuk menghilangkan wabah malaria, gitu ya. Itu baru 3%, gitu. Ada hitung-hitungan lagi 5%, 40% gitu. Tapi kalau misalnya kita ambil contoh yang agak ekstrim, kalau 85% dari harta mereka dipakai, gitu ya, ini bisa dipakai untuk berbagai terobosan-terobosan kebijakan publik, gitu, di berbagai sektor. Untuk testing COVID-19, untuk menghilangkan malaria, misalnya, untuk menyediakan akses dasar ke air bersih, misalnya, dan juga untuk menyediakan semacam BLT, gitu ya, semacam bantuan langsung tunai sifatnya lumayan besar, yang nominalnya lumayan besar ke setiap rumah tangga biasa di Amerika, gitu. Dan kalaupun yang dilakukan, mereka masih tetap menjadi orang kaya, begitu. Tidak nasib mereka tidak akan banyak berubah begitu, tapi nasib banyak orang akan sangat berubah. Begitu. Ini sekedar menggambarkan ketimpangan yang kita hadapi sekarang gitu, dan bagaimana apa yang kita sebut sebagai ekonomi pasar terus-menerus mereproduksi, terus-menerus melanggengkan ketimpangan yang seperti ini begitu. Yang kalau ini dilakukan, kalau ini teruskan, hasilnya adalah seperti yang kita hadapi sekarang begitu. Tapi kalau misalnya kebijakan publik ini diambil, hasilnya tentu akan lain, begitu ya. Ini sekedar ilustrasi awal saja. Nah, kalau kita bicara pandemi, dan mungkin bencana alam dan berbagai macam krisis sosiologis, ekologis lainnya gitu, saya pikir kita perlu juga memahaminya dari perspektif atau dari kacamata konsep yang disebut sebagai metabolic rift gitu ya, atau perceraian metabolis, atau lebih tepatnya perceraian sosioekologis begitu ya. Bagaimana pada dasarnya ada kesatuan sosioekologis antara manusia dan alam, antara manusia dan aktor-aktor non manusia, katakanlah gitu. Ya mungkin jin termasuk juga di situ gitu ya. Manusia dan alam. Jadi ya bukan hanya kita saja yang mendiami bumi ini, tapi juga elemen-elemen dan aktor-aktor lain gitu. Dan ini sebenarnya adalah satu kesatuan sosioekologis, satu unit ekologis gitu ya. Yang kemudian proses siklus hidupnya, katakanlah gitu, menjadi tercerabut, menjadi terceraikan di dalam konteks ekspansi kapitalisme gitu ya. Di dalam konteks logika pertumbuhan yang dia mengambil resource dari kerja kita, tapi dia sifatnya profit oriented,
berorientasi keuntungan, tapi keuntungannya itu tidak lari ke kita dan juga tidak lari ke alam, tapi lari ke segelintir kantong orang-orang tertentu yang kita sebut kapitalis, gitu kan. Dan ini imbas yang sangat memiliki imbas yang sangat destruktif, katakanlah seperti itu. Ini sekedar ilustrasi ilustrasi sederhana saja begitu ya. Katakanlah ada satu kesatuan ekologis awalnya antara siklus hidup manusia dengan proses kerja alam, katakanlah gitu. Lama kelamaan lambat laun itu terpisahkan gitu, dan itu semakin terpisahkan di dalam konteks masyarakat yang sangat berorientasi kepada pasar gitu ya, yang sangat kapitalistik. Begitu. Kalau diibaratkan tubuh manusia, ada satu ilustrasi yang disebut-sebut orang di internet gitu ya, kalau mereka mendiskusikan soal metabolic drift. Ini kalau dianalogikan tubuh manusia, begitu, ada pertumbuhan yang dia berasal dari proses metabolisme manusia, tapi tumbuhnya itu tidak ke dalam tubuh manusia itu lagi gitu. Tidak nutrisi yang kita makan tidak masuk dan diserap oleh tubuh, dia tumbuh menjadi struktur baru begitu, dan itu merugikan. Dan itu kita tahu di dalam konteks manusia itu namanya kanker. Begitu. Nah, kalau kita pakai analogi itu, hasil dari metabolic drift yang terjadi dalam masyarakat kapitalis adalah kanker dalam skala besar gitu. Yang itu mewujud dalam konteks bencana alam, dalam mewujud dia termanifestasikan seperti misalnya dalam hal pecahnya pandemi dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika kita memahami krisis sosioekologis, saya pikir penting untuk meletakkannya dan membaca dalam perspektif metabolic rift gitu ya, atau ecological rift gitu, perceraian sosioekologis. Nah, yang juga perlu kita pahami, saya pikir dari istilah ekonomi pasar begitu ya. Kalau kita bicara pasar dan mata uang, pasar sebagai wadah pertukaran barang dan kepentingan dan komoditas gitu ya, dalam beberapa derajat itu telah ada sebelum masyarakat kapitalis modern begitu. Yang membedakannya, saya mengutip ilmuwan politik L. Maxine Wood di sini adalah dalam masyarakat kapitalis modern, mekanisme pasar, logika pasar menjadi paksaan. Ellen Wood membahasakan ini sebagai market as imperative, gitu ya. Jadi bagaimana logika pasar menjadi paksaan, menjadi satu-satunya logika, bukan satu-satunya mungkin ya, tapi logika yang paling determinan, logika yang paling mempengaruhi berbagai ranah hidup manusia, begitu. Dan itu berlaku bukan hanya bagi orang kebanyakan, bukan hanya bagi masyarakat biasa, bukan hanya bagi rakyat pekerja, katakanlah gitu, tapi juga berlaku bagi kapitalis besar itu sendiri, begitu. Mau tidak mau semua orang akan terpaksa harus mengikuti logika kompetisi dan profit oriented, pengejaran keuntungan dalam masyarakat ekonomi pasar, begitu ya. Jadi saya pikir kalau kita berbicara konteks ekonomi pasar, mungkin perlu diperjelas bahwa ini adalah ekonomi pasar kapitalistik, kurang lebih seperti itu. Karena sebelum misalnya kedatangan kolonialisme Belanda di Indonesia, sudah ada transaksi pasar, katakanlah gitu ya, di antara berbagai kerajaan yang ada di Nusantara dan Asia Tenggara, misalnya pada waktu itu. Tapi yang khas dari ekonomi pasar modern, ekonomi pasar kapitalistik adalah logika pasar sebagai paksaan, logika pasar sebagai logika yang mendeterminasi, yang begitu menentukan berbagai sendi, berbagai ranah kehidupan kita, gitu. Corak relasi kerja juga khas. Corak relasi kerja yang khas dalam dalam masyarakat kapitalistik, dalam masyarakat ekonomi pasar, begitu, adalah kerja upahan atau wage labor, begitu ya. Ya, dan kerja upahan
berbagai macam bentuknya sekarang gitu, yang sangat klasik tentu adalah kawan-kawan buruh, petani, nelayan begitu. Tapi ya kawan-kawan mahasiswa atau pekerja-pekerja kognitif begitu ya, pekerja-pekerja urban yang secara kultural mungkin kelas menengah tapi banyak utang sana sini, ya itu dalam banyak hal bisa dihitung sebagai pekerja upahan begitu ya, sebagai orang yang harus menjual labor power-nya, sebagai orang yang harus menjual tenaganya di pasar tenaga kerja begitu. Dan ini adalah corak yang khas dalam ekonomi pasar, dalam ekonomi kapitalistik. Dan dalam ekonomi kapitalistik, pekerja upahan kita semua adalah disposable assets gitu ya. Ini adalah aset yang bisa dibuang gitu ya. Ini kita menopang sendi-sendi perekonomian, jalannya perekonomian begitu. Tapi kita disposable, bisa dibuang dan bisa dipakai seenak jidat begitu. Nah, satu hal lagi yang juga ingin saya klarifikasi adalah negara selalu hadir dalam pengaturan dan penguatan berbagai bentuk tatanan ekonomi politik, termasuk pengaturan ekonomi pasar gitu ya. Jadi menurut saya kalau pertanyaannya atau dikotominya adalah antara negara versus pasar, menurut saya itu mungkin misleading, salah kaprah gitu ya. Karena ekonomi pasar, ekonomi kapitalistik yang kita hidupi sekarang, yang kita tinggali sekarang, yang kita bernafas di dalamnya, begitu. Itu secara historis tidak mungkin bisa tegak dan hidup sampai dengan sekarang tanpa adanya peran negara, gitu. Jadi pertanyaannya bukan negara versus pasar, tapi model governance, model pemerintahan dan pengaturan seperti apa yang kompatibel dengan logika pasar, gitu. Termasuk model-model pengaturan, model-model governance, model-model kebijakan negara yang mendorong eksploitasi alam, misalnya, tanpa rambu-rambu, atau pemangkasan anggaran sosial, gitu ya, atas nama investasi yang kita nggak tahu investasi ini larinya, untungannya kemana dan bagaimana dikontrolnya. Kira-kira seperti itu. Ini sekedar klarifikasi dari istilah ekonomi pasar, gitu ya. Makanya saya agak lebih gamblang, gitu, menyebutnya kita sebagai krisis dalam kapitalisme, gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal krisis, seenggaknya kalau kita lihat di fragmen-fragmen di perdebatan ekonomi politik kritis gitu ya, atau dalam fragmen-fragmen di Kapital jilid 1 atau jilid 3, krisis adalah tendensi inherent dalam kapitalisme, dan ini ekonomi mainstream pun juga bilang hal yang serupa gitu. Tapi external shocks, gejolak atau shock dari luar mekanisme pasar, faktor-faktor lain bisa memperparah atau mempercepatnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat kalau kita lihat tren politik global dunia sekarang, saya akan bahas juga nanti, banyak sekali kemarahan orang gitu ya terhadap tatanan ekonomi pasar yang ada sekarang gitu ya, yang dia bentuknya hadir dalam bentuk mobilisasi populis misalnya begitu. Jadi sebenarnya tendensi-tendensi krisis ini sudah kelihatan tanda-tandanya dalam beberapa tahun terakhir gitu ya. Tapi dengan hadirnya pandemi atau wabah COVID-19 ini, dia semakin memperparah dan mempercepat krisis itu gitu ya. Dan ini ya kalau misalnya kita lihat beberapa contoh anekdotal, dan saya pikir banyak indikator-indikator makroekonominya yang cukup jelas gitu ya, teman-teman bisa cari sendiri. Tapi kita lihat misalnya pasar saham gitu, di mana-mana anjlok gitu ya. Meskipun buat beberapa orang, buat beberapa oligark, beberapa kapitalis, mereka sudah tidak tahan untuk segera melanjutkan aktivitas ekonomi seperti biasa gitu ya.
banyak pertanyaan dari krisis gitu ya, termasuk bagaimana kita menangani krisis, seperti apa bentuk penanganannya dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan saya pikir yang paling fundamental adalah siapa yang menanggung beban dari krisis ini? Gitu. Strategi yang utama yang sering dipakai adalah rakyat pekerja, begitu, lapisan-lapisan yang paling rentan dari masyarakat ya, termasuk kita yang diskusi di sini gitu ya, istilahnya ini ya, barely survive gitu ya, dibilang kere enggak tapi megap-megap gitu kan, ini kita yang akan menanggung bebannya begitu. Ini dan menurut saya aneh gitu ya, kalau kita lihat diskusi misalnya di Indonesia atau di Amerika begitu ya, saya ikuti cukup intens gitu dari kejauhan. Pertanyaan kapan membuka ekonomi dan segera membuka ekonomi itu menurut saya absurd kalau kita tidak berbicara siapa yang menanggung beban dari proses dalam tanda kutip pembukaan ekonomi tersebut begitu. Selalu disebut retorikanya essential businesses, bisnis yang utama, bisnis yang esensial, yang pokok bisa jalan gitu. Tapi ini apakah berarti kita membiarkan essential workers gitu, orang-orang yang bekerja di sektor-sektor yang harus tetap buka tersebut, apa kita membiarkan mereka lebih besar gitu terpapar kemungkinannya untuk terkena virus corona begitu ya. Jadi kesannya ini essential workers ini unworthy lives gitu ya, hidup yang jiwa-jiwa yang bisa ya dibuang kapan saja gitu ya, selama ekonomi ini bisa, ekonomi dalam tanda kutip, ekonomi pasar seperti biasa bisa berjalan kembali begitu. Yang orang lupa adalah siapa yang menanggung beban dari krisis ini gitu ya. Retoriknya selalu adalah kita perlu membuka ekonomi begitu agar orang bisa makan begitu. Tapi dari perspektif yang lebih sinis, dan saya adalah orang yang sinis, menurut saya ini semacam genosida orang miskin gitu. Ini adalah genocide of the poor gitu. Tanpa adanya, kalau para pembuat kebijakan dan para elit mendorong pembukaan ekonomi tanpa adanya strategi-strategi yang lebih komprehensif gitu ya. Dan kalau kita lihat misalnya paket stimulus kebijakan, saya ngikutin sedikit gitu ya, kalau kita lihat berita-beritanya dari di Amerika misalnya atau di Jepang. Di Amerika lah misalnya. Saya lupa besarannya, tapi mungkin 30% dari paket stimulusnya Trump itu lari ke kocek-kocek bisnis besar. Begitu. Jadi ya Trump ngasih BLT gitu ya, bantuan langsung tunai ke warga-warga biasa. Teman-teman saya di Amerika dapat misalnya seperti itu. Tapi ya yang orang lupa adalah 30% dari paket stimulus itu masuk ke kantong-kantong bisnis-bisnis besar dan bank-bank besar yang menolak memberikan kompensasi yang layak kepada para pekerjanya di masa krisis ini. Gitu. Jadi saya pikir pertanyaan siapa yang menanggung beban dari krisis ini merupakan pertanyaan yang perlu kita pertanyakan terus-menerus. Dan menurut saya salah satu agenda penting dari gerakan rakyat adalah agar yang menanggung beban dari krisis ini bukan rakyat pekerja, tapi para elit itu sendiri, begitu ya. Jadi bukan mereka-mereka inilah yang menanggung, begitu ya, yang di Senayan yang untuk kebun membahas Omnibus Law misalnya saat pandemi corona, tapi ya kita ini, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Apa yang terjadi sebenarnya selama krisis ini dan kedepannya, dan ini adalah satu momen politik, momen kesehatan publik dan politik yang orang tidak menyangka, begitu. Beberapa ada yang sangat pesimistis gitu bahwa ini adalah akhir dunia. Saya pikir enggak gitu. Pandemi pernah terjadi sebelumnya gitu ya, dan itu memukul mundur manusia sebagai spesies, tapi manusia sebagai spesies masih survive gitu. Tapi saya juga nggak percaya bahwa ini lantas membuka kemungkinan revolusi, katakanlah seperti itu ya. Menurut saya itu lamunan jorok. Kok ada berapa
di beberapa diskusi di antara kawan-kawan gitu ya, dan beberapa perdebatan di dalam bentuk tulisan di antara beberapa kawan, saya pikir ini konteksnya adalah 50-50 gitu ya. Krisis COVID-19 adalah momen kontingensi politik skala besar gitu ya. Jadi ini adalah apa ya? Ini adalah momen yang kemungkinan ke depannya seperti apa kita masih belum tahu gitu ya. Yang pasti ada kemungkinan destruktif gitu. Tapi sejauh mana kita bisa mengambil sesuatu, bisa mengambil momen sebagai gerakan sosial dari krisis ini, saya termasuk skeptis gitu ya. Saya pikir kita bisa survive saja sudah cukup oke gitu ya. Ini kalau saya ngobrol sama beberapa kawan gitu, bercandaan sinisnya adalah kita ini nggak tahu 3 bulan ke depan ini kita makan tikus atau kita dimakan tikus gitu ya. Jadi segalanya serba kontingen, serba kemungkinan itu sangat luas gitu ya. Dan yang kita tahu adalah dampak destruktifnya besar bagi secara makroekonomi dan juga secara penghidupan warga biasa gitu. Nah, dia tentu melemahkan konfigurasi elit yang ada gitu ya. Saya termasuk orang yang cukup senang pas tahu Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris misalnya, kena COVID-19, ya itu mungkin teguran alam lah buat dia gitu ya. Tapi ya contoh-contoh seperti itu kan cenderung sedikit begitu. Dan krisis ini faktanya lebih banyak menghantam penghidupan elemen-elemen paling rentan di dalam masyarakat, gitu ya. Dan itu yang kita hadapi sekarang, gitu. Dan dia lahir dalam konteks hilangnya kepercayaan orang terhadap konsensus liberal demokratik dari ekonomi pasar, gitu ya, bahwa sistem ekonomi pasar dan politik perwakilan yang disebut demokrasi yang ada selama ini adalah bentuk tatanan masyarakat yang final yang dapat membahagiakan semua orang. Gitu. Kita tahu dalam beberapa tahun belakangan itu bullshit, itu omong kosong, dan itu dikritik oleh banyak orang, begitu ya. Meskipun kadang-kadang kritik itu muncul dalam bentuk yang sangat reaksioner, gitu. Nah, krisis ini saya pikir juga menunjukkan bahwa ortodoksi atau pakem-pakem ekonomi politik liberal, ekonomi politik pasar itu tergoyahkan, gitu ya. Saya sering bercanda, mimpi basahnya kaum pro pasar sekarang itu ya Indonesia, gitu. Dikala negara persiapan gitu kan, meluncurkan kebijakan-kebijakan yang sekenanya gitu, dan warga-warga biasa dipaksa untuk menolong dirinya sendiri satu sama lain gitu ya. Kalau ada yang namanya, kalau itu mau disebut utopia ekonomi pasar, silahkan gitu ya. Yang ada itu adalah neraka buat kita semua. Saya pikir seperti itu. Nah, tapi kalau kita misalnya lihat statistik-statistiknya gitu ya, ya kita bisa berdebat soal metodologinya gitu ya. Secara metodologis, apakah statistik ini apple to apple, apakah statistik ini dapat dibandingkan secara setara gitu. Tapi satu pola, satu pattern yang menarik adalah negara-negara dengan corak kapitalisme yang dirigistik dan komunitarian gitu, yang dia tidak sepenuhnya menyerahkan kehidupan ekonomi menyerahkan kehidupan ekonomi ke mekanisme pasar, mereka cenderung lebih siap menghadapi krisis COVID-19. Begitu. Ya mungkin bisa dilihat ya dari bagaimana misalnya kurvanya ini mulai stabil atau menurun di beberapa negara ini. Saya nggak akan terlalu banyak bicara soal statistiknya ya, kurang lebih seperti itu. Tapi yang dari 3 negara ini misalnya, Korea Selatan, Jepang, Taiwan. Yang khas dari negara-negara ini adalah mereka punya universal healthcare, mereka punya BPJS universal, gitu. Jaminan kesehatan yang layak, begitu ya. Mereka punya pengalaman menghadapi krisis serupa, misalnya di konteks SARS, begitu ya. Dan negara bisa mengambil kendali di momen-momen
di momen-momen krisis tertentu gitu ya. Di Jepang misalnya ada pembatasan atas ekspor masker misalnya di luar Jepang gitu. Ini berbeda misalnya dengan pola corak ekonomi pasar di negara-negara ini berbeda dengan corak ekonomi pasar di Amerika Serikat misalnya seperti itu gitu ya. Contoh lain yang saya pikir juga menarik adalah negara-negara seperti Kuba gitu ya, yang punya sistem post kapitalistik gitu ya, sosialis dan mereka mencoba tetap menjalankan agenda-agenda solidaritas internasionalnya dengan diplomasi medisnya gitu ya, mengirim tenaga-tenaga medis ke negara-negara yang paling parah kena dampak dari COVID-19 misalnya seperti itu. Nah, kembali lagi, ini beberapa slide terakhir, kembali lagi ke perbincangan yang tadi, apakah ini akhir dari kapitalisme? Dan kalau iya, apakah itu juga mesti diperdebatkan gitu kan? Dan kalau iya, apakah ini berarti kebangkitan solusi sosialis gitu atau solusi negara kesejahteraan gitu? Saya pikir enggak, begitu ya. Saya cenderung skeptis itu. Lagi-lagi kalau kita lihat sejarahnya, kapitalisme pernah menghadapi berbagai krisis sebelumnya, baik yang dia sifatnya siklus gitu ya, siklus yang muncul dalam berapa dekade atau berapa ratus tahun sekali, atau hasil dari gejolak eksternal. Kapitalisme atau ekonomi pasar pernah menghadapi krisis dan setelahnya dia tetap survive gitu. Entah itu konteksnya pandemi Spanish flu atau perang dunia atau Great Depression atau krisis-krisis yang dulu begitu ya. Nah, saya juga skeptis karena konfigurasi politik yang ada sekarang tidak menguntungkan kita gitu. Dan untuk mengambil momen krisis, kita memerlukan organisasi rakyat pekerja yang kuat dan kita memerlukan peloporan atau kepemimpinan dan itu yang kita tidak punya sekarang gitu ya. Kalau saya boleh jadi cenayang gitu, mengira-ngira yang lebih realistis, saya pikir kemungkinannya adalah menguatnya kembali populisme otoritarian gitu ya, iliberalisme gitu, ekspresi-ekspresi politik otoritarian yang ini sudah menguat dalam beberapa tahun terakhir. Di satu sisi dan di sisi lain agenda redistribusi gitu ya, redistribusi ekonomi tapi terbatas gitu. Tapi ya dia menjadi relevan kembali begitu ya. Ini kalau kita lihat misalnya statistika Jepang, ini termasuk termasuk kita lihat ya kalau di momen-momen krisis biasanya negara cenderung mengeluarkan spending yang lebih besar begitu. Dan kalau kita lihat perbincangan di media, sekarang Jepang mengconsider untuk mengeluarkan paket stimulus terbesar gitu ya di dalam konteks sejarah kontemporernya untuk melawan imbas dari COVID-19 ini. Nah, secara umum ini mungkin tawaran agenda dan strategi yang saya pikir bisa kita pertimbangkan ya sebagai bagian dari gerakan sosial gitu. Pertama-tama agenda solidaritas saya pikir penting gitu ya, karena orang butuh survive gitu. Tapi donasi yang baik dilakukan oleh elemen-elemen gerakan sosial akhir-akhir ini saya pikir tidak berhenti di logika charity. Tapi dia adalah jalan, dia berpotensi untuk menjadi jalan untuk memperkuat penghidupan orang satu dan kapasitas organisasional massa. Gitu. Kedua, selain donasi, saya pikir yang perlu terus didorong adalah agenda redistribusi, gitu ya. Baik ke negara maupun ke pasar, gitu. Agenda redistribusi ini banyak jenisnya, mulai dari pajak progresif sampai jaminan layanan kesehatan yang layak, misalnya seperti itu. Kemudian agenda kooperatisasi atau kolektivisasi, gitu. Transformasi relasi kerja dari yang tadinya kerja upahan menjadi kerja koproduksi yang setara, yang egaliter, yang demokratik, gitu. Kalau kita bicara konteks rural gitu, di mana teman-teman KHM juga terlibat, dan ini beberapa kawan digerakkan juga sudah melakukan gitu. Saya pikir inisiatif-inisiatif yang muncul sekarang untuk menghubungkan petani yang punya supply gitu ya, produk tapi nggak ada yang ngambil,
dengan konsumen yang paling rentan di perkotaan yang nggak tahu mau makan apa, upaya-upaya untuk menghubungkan dua elemen ini saya pikir upaya-upaya kooperatisasi atau kolektivisasi yang menarik, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan lanjut ke depannya gitu ya. Dan juga ini saya pikir yang penting untuk didorong adalah agenda riset publik gitu ya. Pemerintah yang Indonesia sekarang yang ada, terakhir saya baca, meng-cut dana untuk riset sains dasar, dan saya pikir ini mengecewakan gitu ya. Itu agenda-agendanya. Strateginya apa? Strategi yang bisa dibilang klasik, tapi saya cenderung ortodoks, dan saya pikir strategi-strategi ini tetap penting, dan ada contoh-contoh historisnya gitu ya untuk mengatakan mengapa strategi-strategi ini tetap penting. Pertama adalah strategi mobilisasi, mengepung dari bawah gitu. Nah, yang juga penting adalah strategi politiknya juga, atau strategi negara, mengepung dari atas. Dan terakhir adalah strategi organisasional, memperkuat kapasitas organisasi gerakan rakyat gitu ya, mempersiapkan diri melakukan fungsi-fungsi pemerintahan di luar pemerintahan gitu ya. Bagaimana kita bisa membangun kedaulatan sebelum kita masuk ke institusi negara, katakanlah seperti itu. Jadi saya pikir saya nggak akan pura-pura menghibur orang gitu ya. Saya pikir dunia ini memang sedang bangkrut dan tidak baik-baik saja gitu. Dan perjuangan ke depan akan lebih berat gitu. Tapi saya pikir selalu ada kemungkinan perlawanan, serangan balik, dan bahkan pencapaian atau kemenangan-kemenangan kecil. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf ini jadi panjang, 36 menit. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa memantik diskusi yang lebih hangat selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Ikro yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi sebelum masuk ke dalam sesi tanya jawab, jadi untuk sesi tanya jawab nanti akan dibuka 2 termin. Satu terminnya adalah 3 pertanyaan atau tanggapan. Jadi sebelum masuk ke dalam sesi tanya jawab, mungkin saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari pemaparan yang sudah dipaparkan oleh Mas Ikro tadi, bahwa ekonomi ke pasar kapitalisme telah melahirkan sebuah ketimpangan yang sangat lebar antara dan menciptakan kelas masyarakat atas dan masyarakat bawah. Kemudian karena kapitalisme sosioekologis di dalam masyarakat mulai tercerabut, dan bencana alam, pandemi ataupun krisis itu merupakan sebuah kanker yang diakibatkan oleh kapitalisme. Dan ekonomi pasar yang cenderung kapitalistik itu sekarang sudah menentukan sendi-sendi di kehidupan kita. Untuk agenda-agenda ke depan mungkin setelah pandemi ini, saya tertarik dengan riset publik tadi itu. Mungkin riset publik bisa digalakkan agar masyarakat juga paham seperti itu. Jadi sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Sudah ada masuk beberapa pertanyaan dari peserta. Sudah ada 3. Yang pertama dari YSRL, kemudian dari nama akunnya Society, kemudian yang selanjutnya adalah Nuruddin. Untuk yang pertanyaan pertama, saya persilahkan kepada yang memiliki akun YSRL untuk menghidupkan mikrofonnya. Halo? Halo? Ya, silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya. Pertanyaannya kan begini, Bang.
kalau dari menurut Lenin, setelah kita meninggalkan kapitalisme barbar, kita akan masuk pada kapitalisme monopoli, di mana kapital akan terkonsentrasi di tangan sekelompok korporasi yang sangat memiliki power yang sangat besar. Dan apakah dengan adanya krisis ini akan membuat eksistensi dari sentralisasi kapital itu lebih parah, Bung? Karena kita lihat akan banyak kapitalis kelas teri yang akan bangkrut dan mungkin akan diambil alih oleh kapitalis baik komparador kah atau apa kah. Terima kasih, Bung. Ya, silakan Mas Ikro, bisa dijawab. Ini langsung jawab ya, berarti ya? Iya, langsung. Ya, makasih Bung. Ya, SRL siapa ini, Bung? Ya, SRL ini. Atas pertanyaannya. Saya kalau udah ada yang nyebut Ustadz Lence atau Lenin ini agak seneng gitu. Saya belum lihat data-datanya ya, gitu. Saya belum lihat data-datanya atau studinya. Jadi apa yang saya akan coba jawab ini mungkin terbatas gitu ya. Jadi nanti Bung bisa coba cari sendiri dan saya juga akan coba cari lebih lanjut lagi karena kebetulan studi saya atau penelitian saya yang sekarang nggak begitu lihat konteks itu gitu ya. Cuman ini pertanyaan menarik, saya pikir begitu karena kalau kita bicara monopoli kapitalisme monopoli, saya bilang kayaknya ini relevan lagi konsep untuk dibahas gitu ya. Contoh saja, misalnya kita bicara soal oligarki di Indonesia gitu ya. Dan ini perbincangan yang muncul dalam beberapa kesempatan dengan beberapa kawan. Kalau kita bicara oligarki di Indonesia, yang orang suka lupa adalah karena lupa bicara basis material struktur korporat dari oligarki itu sendiri, gitu. Yaitu oligopoli, gitu. Dan oligopoli nyata adanya di beberapa sektor perekonomian di Indonesia, gitu. Di studi saya, di penelitian saya sekarang, kajian-kajian politik agraria, katakanlah seperti itu, kalau kita bicara sektor pangan global, nah itu jelas bahwa ya yang mengontrol industri pangan global ya cuma segelintir perusahaan aja, begitu. Jadi, apa namanya, konsep-konsep lama ini ya, dalam tanda kutip, saya pikir menjadi relevan lagi. Gitu. Termasuk konsep imperialisme katakanlah dan lain sebagainya gitu ya, sebagai perspektif untuk melihat tatanan ekonomi politik global sekarang gitu. Nah, ini anekdotal aja, tapi feeling saya kalau kita melihat bagaimana krisis ini berjalan sampai sekarang gitu ya, yang perlu mungkin satu sektor yang perlu kita telusuri lebih lanjut misalnya sektor big pharma gitu ya, industri-industri obat-obat besar begitu, yang yang mereka punya fasilitas gitu untuk melakukan riset-riset yang dibutuhkan, tapi ya mereka juga bisnis gitu ya, dan sejauh mana mereka akan mengambil profit dari krisis ini juga penting untuk kita lihat gitu ya. Ini memang krisis ini yang tadi saya bilang dia mengocok ulang ya konfigurasi elit gitu ya. Nah, cuman kita nggak tahu nih petanya akan seperti apa gitu. Pertanyaan besarnya saya pikir adalah ini elit mana atau kapitalis mana yang kira-kira akan diuntungkan gitu ya oleh krisis ini gitu ya. Dan itu mesti lihat datanya lagi. Tapi saya pikir konsep konsep monopoli kapital itu penting sih untuk dilihat kembali dan dipikirkan kembali relevansinya di konteks kita sekarang gitu ya. Silakan yang lain, kawan-kawan yang lain. Ya, tadi jawabannya dari bagaimana Bung YSRL tadi.
Sudah cukup ataukah mau ditanggapi lagi? Sudah cukup, Bung. Terima kasih. Siap. Oke. Nanti bisa lanjut lagi, Bung. Makasih, Bung. Siap, siap. Oke, baik. Pertanyaan kedua dari akun Society atas nama Bung Reza, dipersilahkan untuk menghidupkan mikrofonnya. Oh, sebentar. Sepertinya pertanyaannya lewat chat. Saya bacakan ya, Mas. Siap. Jadi pertanyaannya adalah krisis kapitalisme yang dipercepat oleh pandemi ini, apakah dikelompokkan menjadi krisis konsumsi, kurang, atau krisis jatuhnya tingkat laba, atau krisis lain, Bung? Kemudian yang kedua, untuk memaknai kapitalisme ada dalam relasi upahannya, bukan dalam mekanisme pasarnya, karena sudah ada sebelum corak produksi kapitalistik ada. Seperti itu, Mas. Sip. Makasih, Bung Reza ya, yang bertanya ya. Ya. Yang pertama, mesti lihat datanya. Itu cepat jawabnya, gitu ya. Saya belum lihat datanya, kayak gimana. Dan saya pikir ini kita mesti lihat datanya sih. Kira-kira sejauh ini tren globalnya seperti apa gitu ya. Apakah ini krisis karena konsumsi kurang, krisis under consumption, atau krisis jatuhnya tingkat laba, dan lain sebagainya. Dan saya pikir pasti ada perdebatan yang membahas soal ini, begitu ya. Tapi kalau kita bicara krisis dalam konteks under consumption, ya kalau kita bicara secara anekdotal gitu ya, itu contohnya sehari-hari begitu ya. Proses produksi semakin lama semakin meningkat, tapi kita semakin kesulitan untuk membeli barang-barang begitu ya, apalagi di masyarakat paling rentan gitu ya. Ciri-ciri kapitalisme saya pikir dua-duanya begitu. Jadi mungkin klarifikasi lagi, ciri-cirinya adalah selain kerja upahan, tapi pasar dan logika pasar sebagai paksaan gitu ya. Market as imperative. Nah, kalau kita bicara pasar di masyarakat prakapitalistik misalnya begitu, ya dia pertukaran barang dan jasa begitu, tapi ya modelnya berbeda dengan pasar kapitalistik sekarang begitu ya. Posisi antara penjual dan pembeli misalnya cenderung kurang eksploitatif, katakanlah seperti itu. Kemudian pasar hanyalah satu aspek dari berbagai aspek kehidupan yang lain, gitu. Ada kesenian, ada aspek kehidupan yang lain dan lain sebagainya. Ada agama, ada budaya. Dalam kapitalisme, pasar menjadi the governing logic. Dia menjadi logika yang utama, jikalau bukan yang terutama dari hidup manusia, begitu. Yang juga khas dari kapitalisme adalah untuk mengambil nilai lebih, dia biasanya tidak memakai instrumen koersif, gitu ya. Kalau kita bicara di konteks feudalisme misalnya, tuan tanah itu ya bisa seenak-enaknya ke petani hamba, gitu ya. Tapi sekarang ya penindasan yang represif masih terjadi, gitu. Tapi penindasan yang sifatnya lebih halus, lebih sehari-hari, penindasan yang istilah teknisnya adalah perampasan yang lebih, itu terjadi dengan cara-cara yang non koersif, dengan cara-cara yang nggak pakai nempeleng orang, gitu. Tapi bikin orang semaput juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, Bung Reza. Sepertinya tidak ada tanggapan, Mas. Jadi lanjut ke penanya selanjutnya. Ada dari
Didin, silakan untuk menghidupkan mikrofonnya. Oke, terima kasih moderator. Izin bertanya Bang Ikra. Siap, Bung. Ya, jadi begini Bang. Ini mungkin saya lebih spesifik tanya tentang ini ya, tentang kan kajian kita kan tentang global. Jadi sempat ada dua narasi Bang yang kita lihat menyikapi COVID ini kan ada satu desain. Kalau yang saya tanyakan di situ kan ada satu desain yang sempat dibahas oleh ini kan oleh tokoh. Jadi Akemoglu itu dan Robinson itu punya satu konsep tentang dia melihat tentang jatuh bangunnya semua peradaban lah kalau kita lihat di pertarungan Barat sama jalur sutra baru kan kalau kita lihat. Nah yang kita lihat konsep logika institutional drift ala beliau ini kan logika kapitalisme yang coba membangun dengan menitik beratkan semuanya pada sektor industri, tapi melupakan bahwa ada keseimbangan alam yang semestinya ini ditinjau. Nah, mungkin pandangan Bang Ikra gimana terkait semestinya ini kan jadi momentum bagi saya dan yang kalau kita lihat kan ini semestinya jadi momentum untuk melihat itu bagaimana logika tentang industrialisasi itu kita kembalikan ke cultural drive dengan penguatan tentang pangan, energi dan teknologi. Kenapa itu yang kita butuhkan saat ini? Kayak begitu. Nah, mungkin ininya Bang, lebih spesifik. Pertama tadi soal dua narasi itu, pertarungan narasi itu, yang kedua tentang bagaimana langkah strategis dan taktis yang bisa kita lakukan menyikapi pandemi yang kemungkinan dua bahkan ada yang memprediksi sampai akhir tahun nanti. Mungkin itu Bang, terima kasih. Terima kasih Bung Didin. Ini menarik sekali ya beberapa pertanyaan. Saya coba jawab singkat dan padat tapi coba elaboratif gitu. Saya Acemoglu dan Robinson yang terakhir saya baca yang Why Nations Fail ya. Ya selanjutnya saya nggak begitu baca lagi. Ya kalau dibilang ini kegagalan konsensus kelembagaan Barat katakanlah gitu, ya ada benarnya begitu ya. Karena kalau kita melihat tren ekonomi politik di Barat sekarang ya dia trennya sangat exclusionary gitu, sangat mengesampingkan lapisan-lapisan yang paling rentan begitu ya. Di ekonominya seperti itu, dengan neoliberalisasi dan pemangkasan anggaran sosial besar-besaran, di politiknya politik berhenti di konteks elektoral dan ritualistik gitu ya. Orang baik bicara misalnya sekarang the hollowing out of democracy, bagaimana demokrasi dalam tanda kutip demokrasi elektoral itu menjadi semakin ritualistik saja dan akhirnya orang tidak tertarik lagi untuk engage di politik gitu ya. Cuman menurut saya solusinya tidak bisa berhenti di rekayasa kelembagaan aja begitu ya. Variabel intervensi politik tetap menjadi penting gitu. Dan sebenarnya Acemoglu dan Robinson di antara berbagai ekonom menurut saya cukup lumayan sih karena mereka institutional ekonomis ya, ekonom kelembagaan yang cukup heterodoks lah, nggak melulu manut ke logika pasar gitu ya. Kalau soal strategi jangka panjang dan industrialisasi, mungkin saya spesifik bahas soal industrialisasinya karena ini menarik buat saya, ini problem yang saya pikirkan gitu dalam beberapa tahun terakhir gitu ya. Menurut saya industrialisasi tetap dibutuhkan. Pertanyaannya adalah industrialisasi model apa gitu ya yang mau kita tuju gitu. Dan ini juga sama, ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya ya soal bagaimana strategi menghadapi kapitalisme monopoli, kira-kira seperti itu. Kalau kita lantas autarki gitu, menutup dari
jalur perdagangan dunia susah juga gitu ya. Tapi kalau industrialisasinya nggak pakai skema dan aur-auran, yang terjadi seperti sekarang, begitu. Dan banyak argumen, kalau di konteks Indonesia, banyak argumen yang bilang bahwa ya karena kita tidak industrialisasi, ya akhirnya yang terjadi adalah eksploitasi alam gitu ya. Gitu. Pro industrialisasi saya pikir skemanya seperti apa itu yang perlu diperhatikan. Yang pasti perlu tepat guna gitu. Kalau di konteks rural, saya pikir dia perlu bertahap begitu ya, dan dan perhatikan konteks lokal. Kalau konteks rural misalnya gitu, ya mungkin mekanisasi beberapa beberapa aktivitas pertanian itu bisa dilakukan secara bertahap, misalnya seperti itu gitu ya. Kemudian tetap memperhatikan partisipasi dari buruh tani perempuan, misalnya seperti itu. Buruh tani perempuan kita tahu adalah lapisan yang paling disposable dalam konteks lapisan pekerja di pedesaan, misalnya seperti itu. Kemudian dia juga terintegrasi dengan kebutuhan konsumen, misalnya di perkotaan, kurang lebih seperti itu. Jadi, nah ini mungkin bisa jadi bahasan untuk tema diskusi selanjutnya ya. Kira-kira seperti apa begitu ya. Karena kalau dia misalnya tidak tepat guna, yang terjadi adalah yang seperti sekarang, kurang lebih seperti itu. Oh, sorry. Saya mau nambahin dikit soal industrialisasi. Saya pikir kalau konteks Indonesia aja ya, ini nggak bicara soal COVID, tapi ini agak melebar. Tapi yang bisa jadi acuan, salah satunya adalah risetnya Aspinall, sama Berenschot di bukunya mereka yang baru, soal demokrasi dan politik uang, gitu ya. Di mana mereka bilang bahwa di daerah-daerah yang lebih terindustrialisasi, politik uang di Indonesia itu menurun, gitu. Lebih sedikit, sorry. Di daerah-daerah yang lebih terindustrialisasi, politik uang lebih sedikit. Nah, karena politik uang lebih sedikit, pola politiknya antara elit dan masyarakat mau tidak mau menjadi lebih programatik. Dia nggak soal bagi-bagi uang, dia soal tawaran program, gitu. Jadi, kalau kita mengikuti logika tersebut, maka kalau lebih terindustrialisasi, gitu, secara tepat, maka ya politik-politik uang, patron klientelistik ini bisa berkurang gitu. Itu salah satu titik awal saya berpikir soal mungkin kita perlu untuk kembali mengangkat debat soal industrialisasi gitu. Ya, begitu Bung Didin, bagaimana, ada tanggapan? Ya Bang, terima kasih. Nanti Makasih Bung. Oke, diskusi selanjutnya. Makasih Bang Kira. Siap. Oke, untuk selanjutnya ada yang menanggapi dari akun www.mol.info. Dipersilakan untuk menanggapi. Ya, terima kasih. Saya kira menarik diskusi kita bahwa salah satu problem yang kita hadapi misalnya dalam konteks saat ini adalah bagaimana bukan hanya industri tapi banyak faktor-faktor produksi itu yang mengalami kolaps gitu ya. Terutama misalnya produksi yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia saat ini. Itu satu. Dan betapa misalnya orang kemudian kembali lagi ke soal-soal yang mendasar, soal pangan gitu ya, yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut saya apa yang terjadi dalam krisis saat ini bukan sekedar interupsi terhadap sistem ekonomi pasar, tapi barangkali ini barangkali koreksi gitu ya terhadap paradigma ekonomi pasar yang berlangsung dalam rentang yang sangat jauh. Bahkan dalam beberapa episode misalnya kita melihat adanya krisis di tahun 1930 misalnya, 60, 90,
dan bahkan misalnya yang terjadi saat ini. Nah, kira-kira pertanyaan saya adalah apa yang membedakan di antara periode krisis yang terjadi yang berlangsung dalam tahap tersebut di 1930, lalu kemudian saat ini dan seterusnya. Terima kasih. Siap. Makasih, Mas. Ini menarik ya. Saya pikir pertanyaannya, dan ini beberapa kawan sebenarnya yang lebih paham soal ini begitu ya. Tapi saya pikir satu dimensi yang membedakan dari berbagai krisis ini adalah konteks sejarah dunianya gitu ya. World historical konteksnya seperti apa gitu. Dan ya di masing-masing periode ini semuanya adalah contoh krisis dalam kapitalisme, katakanlah seperti itu, tapi faktor pemicunya apa dan kemudian dia imbasnya seperti apa bisa berbeda-beda gitu ya. Kalau kita bicara 1930-an, ini di konteksnya interwar period gitu ya, di antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua gitu ya, di mana orang lelah gitu dengan dengan perang gitu, mereka berharap ada solusi shortcut gitu, tapi di satu sisi ortodoksi, resep-resep khas dari ekonomi liberal katakanlah gitu, ekonomi pasar dianggap tidak mampu menjawab gitu ya. Ini juga di konteks pasca depresi dan lain sebagainya. Begitu ada konteks fasisme yang mau naik, misalnya, yang kemudian akhirnya solusinya antara solusi negara kesejahteraan ala SOSDEM di Eropa atau New Deal begitu ya, negara kesejahteraan New Deal kok di Amerika gitu. Kalau kita bicara di konteks krisis finansial global misalnya 2008 yang kemarin, ya ini klasik ya gitu, dalam mereka lebih ke soal spekulasi sektor finansial gitu ya, terutama di sektor kredit dan perumahan misalnya seperti itu. Ini krisis yang klasik begitu ya, dia muncul karena para big finance ini berspekulasi di pasar gitu. Di krisis-krisis lain juga ada contoh-contoh, ada konteks-konteks sejarah dunianya masing-masing. Kalau di masa sekarang, saya pikir konteks sejarah dunianya adalah relasi manusia dengan ekologi gitu ya, dengan alam gitu. Dan ini ada beberapa kajian yang menarik soal ini gitu. Ada beberapa kawan yang lebih ada beberapa kawan yang memang secara spesifik melihat ini gitu ya. Debat-debat soal yang tadi saya sebut, misalnya ecological rift atau metabolic rift, itu kebetulan juga lagi naik dalam beberapa tahun terakhir gitu ya. Kalau kita lihat diskursus politik di beberapa tahun terakhir, orang juga banyak berbicara mengenai perubahan iklim, climate change gitu kan, dan bagaimana efek akumulatif dari climate change itu bisa membawa dampak yang sangat membahayakan, destruktif, katastrofik buat dunia begitu. Jadi saya pikir di masing-masing krisis ini konteks sejarahnya berbeda, konteks konfigurasi politiknya juga berbeda gitu. Sejelek-jeleknya interwar periode 1930-an, sejelek-jeleknya periode 1960-an, yang masih kita punya pada waktu itu adalah gerakan rakyat pekerja yang masif. Begitu ya. Kalau di konteks dunia kulit berwarna, Asia, Afrika, Amerika Latin, ada semangat anti kolonial yang masih menyala gitu ya, gerakan dekolonisasi gitu ya, yang dia bisa mobilisasi banyak orang gitu. Kalau di konteks barat gitu, 1930-an, 1960-an ya, gerakan buruh masih sangat kuat begitu dan masif, dan mereka mempunyai posisi tawar gitu ya terhadap para pemegang kapital begitu. Yang ini sekarang ya ada mobilisasi, tapi saya pikir cenderung sporadis gitu, dan ini kita melawan agen non manusia gitu ya, yang namanya virus gitu.
di beberapa negara ada sih beberapa yang apa namanya yang bisa demo dengan social distancing misalnya seperti itu. Tapi di banyak konteks itu hal yang sangat susah dilakukan begitu ya. Jadi kalau dipersingkat yang membeda-bedakan dari antara krisis-krisis ini saya pikir adalah pertama konteks sejarah dunianya, kedua konteks konfigurasi politiknya begitu. Dan di konteks COVID yang khas adalah pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita membaca COVID ini dalam konteks hubungan salah satunya ya, hubungan antara manusia dengan alam, misalnya seperti itu. Terima kasih. Ya, bagaimana Mas Mul? Apakah ada tanggapan lagi? Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya. Terima kasih, Mas. Yang lain. Siap. Oh iya, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya ada dari akun Nurudin. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, terima kasih Mas atas waktunya. Jadi kalau pertanyaan saya gini, kalau menurut pemateri apakah bisa dalam era COVID semacam ini kaum rebahan itu dan yang mengajak rebahan gitu dikatakan sebagai agen revolusioner gitu, menarik ya? Gitu yang potensial karena dia bisa kalau tadi kan fungsinya kan sebagai disposable asset ya. Jadi kalau ini bagaimana merubah fungsinya tidak, fungsinya krusial menghentikan semua laju kapitalisme kalau semuanya mogok ibaratnya. Dan itu kan akan berhenti 100% gitu kan. Kemudian akan membuka peluang baru negosiasi yang pertama. Yang kedua terkait dengan industrial, bagaimana tanggapan kerja konteks di mana sejak kolonial feodal tidak hilang 100%, tapi industrialnya juga masih gitu kan. Bukan seperti di Eropa yang feodal hilang kemudian industrial sehingga bisa lebih ada tatanan yang kalau bagi Marx itu lebih meningkat itu loh maksudnya hubungannya. Dan yang terakhir, apakah mungkin kita membayangkan era pasca industrial misalkan seperti Siva segala Pandana Siva mengatakan ya sistem ini toksik kira-kira, jadi kira-kira diganti 100%. Ini gimana kalau menurut pandangan jenengan? Terima kasih. Makasih Mas, ini pertanyaan menarik ini. 3 pertanyaan ini. Soal agen revolusioner gitu ya, ini perdebatan yang sangat klasik gitu ya, dan di setiap bidang ada. Kajian buruh, entah kajian agraria, entah kajian gerakan sosial baru, dan lain sebagainya gitu. Saya pikir potensinya ada gitu ya, tinggal eksekusinya bagaimana. Jadi ini bukan sekedar pertanyaan diskusi, tapi jadi pertanyaan politis gitu ya, pertanyaan buat orang gerakan gitu. Kalaulah kaum rebahan bisa menjadi agen revolusioner, lantas kalau itu premisnya, maka langkah-langkah politik kolektif apa yang perlu ditempuh, kira-kira seperti itu kan, gitu. Dan kalau kita bicara contoh anekdotal kan lumayan ada ya, gitu. Maksudnya orang yang kalau kita lihat di berita orang menolak membayar kos-kosan atau kontrakan misalnya, atau orang mengokupasi rumah yang nggak kepake, atau atau apartemen nggak kepake, atau menolak kerja dan lain sebagainya gitu ya. Pertanyaan politiknya saya pikir sejauh mana itu bisa diorganisir sehingga bisa punya daya tonjok politik yang kuat gitu ya. Dan dia nggak selesai di rebahan tapi punya proposal, punya tawaran, punya proposal kira-kira seperti apa wajah dunia pasca rebahan, kurang lebih seperti itulah pendeknya gitu ya. Indonesia dan karakter ekonomi politiknya ini emang negara ruwet gitu ya menurut saya, karena ya kita tahu kalau kita bicara kapitalisme terutama di konteks non barat dia kalau kata Trotsky uneven and combined development gitu, dia pertumbuhannya tidak merata dan melompat-lompat ya. Ada satu corak produksi yang dominan tapi corak-corak produksi yang lain juga masih ada, katakanlah seperti itu. Ya Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang kapitalistik gitu ya. Fitur-fitur kapitalisme ada dalam struktur ekonomi politik Indonesia, tapi
corak-corak produksi non kapitalis itu juga dalam beberapa derajat masih ada, katakanlah seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan Filipina misalnya begitu, ini lebih jelas ya negara gitu. Dalam artian ya sisa feodalismenya ya jelas gitu. Perkebunan besar yang dibawa oleh kolonialis Spanyol misalnya seperti itu. Indonesia kalau kita lihat di studi komparatif selalu masuk dalam negara yang tengah-tengah gitu ya. Dia ada, kalau kita bicara kepemilikan lahan, ada dominasi kepemilikan lahan, tapi tidak seperti di Filipina yang terlalu ekstrim misal dan lain sebagainya. Dan itu membuat, itu implikasinya kalau buat saya bacanya adalah itu membuat intervensi politik yang bisa, itu membuat bagaimana kita merumuskan intervensi politik sebagai orang gerakan semakin sulit. Kurang lebih seperti itu. Ketiga, masyarakat industrial, post-industrial, ini debat klasik juga ya gitu, dan saya mikir ini panjang gitu. Saya juga senang alam, tapi saya sekarang cenderung berat bahwa saya cenderung condong ke argumen sepertinya dalam beberapa derajat industrialisasi itu penting ya, karena beberapa faktor gitu. Nah ini kita bisa berdebat ya kira-kira apakah itu memang benar, dan kalau memang benar kira-kira skemanya seperti apa gitu. Vandana Shiva saya pikir punya argumen yang menarik, tapi argumen yang juga tidak kalah menarik yang baru-baru ini saya baca adalah argumennya Murray Bookchin ya, yang mana adalah seorang anarkis gitu. Dia bilang begini, dia merespon ke teman-teman anarko yang kecenderungan strateginya lifestyle gitu ya. Dia bilang orang miskin homeless di Brooklyn itu yang mereka inginkan adalah rumah yang layak gitu ya, yang hangat gitu, yang ada penghangat udaranya, terutama di di musim dingin gitu, di New York yang sangat dingin gitu. Ya mana dia ingin sekedar menggarisbawahi bahwa keberlimpahan material gitu, material abundance yang itu mungkin karena masyarakat industrial itu juga tetap penting gitu. Yang menjadi pertanyaan kan kemudian lantas bagaimana masyarakat industrial yang bisa menghasilkan keberlimpahan material itu juga bisa menjaga alam gitu, juga bisa tidak melakukan perceraian metabolis terhadap alam, kurang lebih seperti itu. Ya, bagaimana Mas? Ya, terima Ada kasih tanggapan? atas tanggapannya. Ya, Makasih Mas. cukup, terima kasih. Ya. Oke. Untuk tanggapan selanjutnya dari Cak David. Monggo, Cak. Saya udah menulis ya. Wah, siap. Langsung aja kali ya, Cak David ya? Ya, mungkin singkat saja, Mas. Iya. Negeri orang. Waduh, kalau dibubarkan jangan juga kayaknya, Mas David. Tapi sebenarnya ini saya bagi diskusinya gitu ya, karena rencana minggu depan akan ada diskusi soal gerakan anti kapitalis, mungkin saya akan lebih baik berbicara soal preskripsi politik ya di situ ya gitu. Tapi saya sinis, tapi saya nggak fatalis gitu ya. Mungkin saya orang yang cautiously optimistic gitu, jadi optimistis secara realistis gitu ya. Dan ya saya pikir kita tidak ada punya pilihan karena sebagai orang-orang yang berkiprah di gerakan ya ini kan pertarungan dan pertaruhan kita gitu ya. Jadi dalam momen yang paling terjepit pun saya pikir kita perlu tetap berpikir soal kemungkinan gitu. Kalau bicara soal instrumen kebijakan, proposal kebijakan, saya pikir malah sekarang banyak begitu ya. Dan ini Jack David juga udah list beberapa ya di chat ini. Apakah ya ada agenda redistribusi gitu ya, ada konsep kartu prakerja yang cenderung gimmick itu misalnya seperti itu. Poin saya pikir pendeknya adalah
gagasan-gagasan ini sebenarnya sudah ada dan tinggal diradikalkan, gitu. Tinggal dia dimajukan, begitu ya. UBI misalnya begitu, kalau kita bicara nominal, kita bicara jangkauan, itu bisa lebih dimajukan, gitu ya. Dari nominal-nominal yang ada berkeliaran sekarang, gitu. Dan ada perkembangan yang menarik, misalnya kalau di teori makroekonomi, ada teori modern monetary theory, gitu, yang dia cocok gitu ya dengan agenda UBI, karena dia salah satu poinnya bilang ya kita negara itu nggak usah pusing soal inflasi gitu kan, negara itu bisa punya kuasa untuk mencetak uang dalam jumlah yang besar, misalnya seperti itu. Jadi instrumen-instrumen kebijakan yang ada saya pikir bisa dipakai dan bisa dimajukan lebih lanjut, gitu ya. Kalau organisasi kekuatan ormas keagamaan, ya itu saya serahkan ke teman-teman KHM lah, sebagai kader-kader Muhammadiyah yang kerakyatan, gitu. Terima kasih. Oke. Tapi saya pikir poin pendeknya adalah, saya pikir di tengah krisis pun kita perlu kita perlu berpikir soal ruang-ruang mana yang bisa kita intervensi yang minimal bisa menyelamatkan orang, gitu, dan itu bisa menjadi pintu masuk untuk pengorganisasian masyarakat yang lebih lanjut, gitu. Dan saya pikir kemudian dari situ kalau pengorganisasian masyarakatnya sudah oke, kita bisa bergerak lebih maju lagi, kita bisa bicara soal proposal kebijakan. Itu ada sejumlah proposal kebijakan yang bisa kita pakai, gitu ya, gimmicknya bisa kita pakai, terminologinya, dan bisa kita majukan lebih maju lagi, gitu. Oke, saya sedikit masuk mungkin untuk memberikan satu positioning ya. Siap, Mas. Mas Ikra ya. Saya kira Mas Ikra memang tadi tesisnya lebih banyak memberikan kredit kepada gerakan kelas pekerja atau gerakan buruh dan sejenisnya. Memang saya juga melihat misalnya taruhlah contoh Muhammadiyah dan NU ini terlatih punya agenda bersama, ya, tidak terlatih. Civil society kita memang cenderung fragmented. Ketika ada pandemi pun tidak bisa bersatu. Tidak ada pandemi, sulit sekali bersatu. Misalnya ketika NU agak panas melawan oligarki, Muhammadiyah agak menjauh dari isu itu. Nah, sekarang ini misalnya Muhammadiyah lewat Pak Busro agak keras terhadap omnibus dan juga oligarki ekstraktif, NU pelan-pelan juga agak menjauh dari isu tersebut. Jadi ini ada satu kondisi yang juga tidak begitu berpihak pada proses-proses imajinasi revolusi dalam konteks bagaimana negara ini dikelola, ya, revolusi dalam konteks bagaimana demokrasi kita memperhitungkan posisi-posisi masyarakat sipil misalnya. Dan saya sangat cocok dengan tesis Mas Ikra juga bahwa kondisi atau postur parlemen, postur pemerintahan kita memang jauh dari nggak menguntungkan lah, pasti nggak menguntungkan. Dan COVID-19 ini juga tidak bisa menyatukan agenda-agenda politis, ekonomisnya pemerintahan dengan gerakan-gerakan masyarakat sipil. Yang pemerintahan tetap sama di posisi ingin memfasilitasi perusahaan-perusahaan dengan omnibus, masyarakat sipil ya sama tertinggal dalam konteks pengambilan kebijakan, tidak dianggap penting gitu. Ini menurut saya satu refleksi yang sangat bagus. Ini mengingatkan kita kepada Mansur Fakih misalnya, bagaimana kalau dulu itu surutnya karena terlalu tergantung pada dana-dana pemerintahan, dana-dana bantuan asing juga. Tapi hari ini masyarakat sipil itu mundur karena ditinggal oleh negara, ditinggal oleh negara yang bersekutu dengan pasar, sehingga masyarakat sipil ini menurut saya agak pesimis juga, karena itu tadi nampaknya tidak terlatih punya agenda bersama. Walaupun kemarin sempat ada
ada bayangan bahwa organisasi buruh pekerja bisa bergabung dengan ormas keagamaan untuk menekan pemerintah untuk redistribusi pangan gitu, atau ya dalam konteks krisis ini, dalam konteks pandemi ini. Tetapi itu pun juga pelan sekali dorongannya, atau pemerintah kita sudah benar-benar nggak bisa nggak bisa diperbaiki, nggak bisa dikoreksi. Kita mengoreksi itu dulu mungkin respon yang sangat subjektif mungkin. Ini saya respon cepat, subjektif juga, Cak. Ya, soal fragmentasi itu klasik ya. Maksudnya saya juga termasuk yang muda gitu di skena gerakan, dan ini hal yang saya dengar gitu ya, yang saya baca dan saya rasakan gitu pada akhirnya gitu ya. Dan ini jadi semacam apa ya, satu hal yang orang terima gitu ya, ini gerakan terfragmentasi gitu. Itu betul, dan pertanyaan politisnya kan kemudian lantas apa yang harus kita lakukan begitu kan, supaya minimal kalaupun tidak ada united front gitu, ada front yang terpadu, mungkin ada agenda-agenda bersama yang bisa kita garap bareng-bareng gitu ya, sebagai katakanlah program minimum. Itu pun juga susah gitu ya. Dan saya pikir kita perlu cari kocokan dan cara kerja yang lebih tepat gitu ya. Karena kalau berhenti di sekedar menampilkan manifesto misalnya gitu ya, manifesto kebijakan di tengah krisis, ini hobinya teman-teman di Jakarta, termasuk termasuk kayak sebenarnya saya juga ngebantuin hal kayak gitu. Ya, orang nggak butuh manifesto sekarang di tengah krisis gitu ya. Ketika ya orang butuh gitu, tapi ketika orang sekarat gitu, apa yang mereka nggak butuh, sama persis nggak butuh prakerja gitu ya. Mereka nggak butuh posisi organisasi atau koalisi apa ABC gitu, itu terlalu jauh gitu ya. Ya, dengan segala hormat terhadap teman-teman yang menulis kayak gitu, dan saya juga terlibat di kerja-kerja seperti itu gitu. Jadi saya paham gitu ya. Saya paham bahwa perlu ada kerja propaganda, tapi ya itu nggak cukup. Nah, saya pengen lebih refleksi. Saya juga pengen refleksi lagi, dan ini mungkin sifatnya lebih jauh gitu ya. Ini saya hasil obrolan saya dengan kawan saya, Bung Kun Ponto. Dia bilang yang perlu kita pahami juga adalah konteks Indonesia dan konteks baik negara lain, kapitalismenya kapitalisme pasca Fordis gitu ya. Kapitalisme yang dia berdasarkan pabrik-pabrik besar begitu, yang di mana ratusan ribu kelas pekerja masuk gitu ya, masuk jam 8 pulang jam 5 gitu, di assembly line yang besar, itu fenomena 30-an 60-an begitu. Itu nggak terjadi di Indonesia gitu. Ada industrialisasi tapi terbatas begitu ya. Dan kalau kita bicara secara statistik, kelas buruh industrial itu juga cenderung kecil begitu secara historis, termasuk di Asia, termasuk di Indonesia gitu. Jadi ada faktor-faktor struktural yang memang berbeda gitu. Pertanyaannya kan kemudian dengan faktor struktural seperti itu, bagaimana caranya membangun kebersatuan dan kepeloporan gerakan gitu ya. Pertanyaan politisnya kurang lebih seperti itu. Tapi yang perlu diingat adalah faktor strukturalnya berbeda gitu. Nah, kalau kita lihat Amrek sekarang gitu ya, yang mana ini adalah negara yang dianggap outlier gitu ya, karena dianggap tidak pernah ada tradisi radikal, tidak pernah ada tradisi sosialis yang menang dalam mainstream politik Amrek. Yang akhirnya itu lumayan menang, bukan menang juga, sorry. Itu lumayan bunyi lah dalam beberapa tahun terakhir. Tapi itu juga hadir dalam proses yang panjang gitu. Kalau kita lihat DSA, Democratic Socialists of America, yang mendorong Bernie sekarang, organisasi politik progresif atau kiri paling besar sekarang dalam hal membership di Amerika, itu organisasi tua, berdekade-dekade, dan itu baru maju ketika angkatan-angkatan mudanya naik di pucuk kepemimpinan gitu ya, yang akhirnya bisa melakukan banyak inovasi dan berinteraksi dengan kawan-kawan massa, dengan kawan-kawan akar rumput gitu. Mereka juga punya media kayak Jacobam misalnya gitu. Ya kalau kita lihat di konteks Rusia dulu ada Iskra misalnya seperti itu gitu ya. Media yang bisa jadi perekat gerakan gitu. Ya sekarang ada media-media alternatif termasuk Indo Progress itu. Tapi saya pikir kita belum ke arah sana gitu ya.
pencapaiannya belum ke arah sana meskipun cita-citanya seperti itu gitu. Jadi satu, kalau kembali ke konteks Indonesia ya dia konteks strukturalnya berbeda gitu, dia konteks post Fordist. Kedua, kalau kita lihat pengalaman negara-negara lain yang bisa melakukan terobosan itu hasil dari kerja panjang gitu. Harapan saya sih di masa hidup kita menyaksikan 1-2 kemajuan ya gitu. Kalau jadi nggak madesu-madesu amat lah hidup gitu. Tapi ya itu seperti apa dan akankah kita mencapai kemajuan itu kan jadi pertanyaan politis ya. Itu nggak selesai di diskusi saya pikir. Selesainya lewat pembuktian di kerja-kerja kolektif. Terima kasih. Lanjut Mas Abi. Oke. Baik. Jadi ini ada 2 pertanyaan, Mas Ikro. Baik. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Anggun Nugroho Saputro dari IMM Lampung. Siap. Asal dari Kudus, Jawa Tengah. Jadi begini Mas, pengantarnya, kalau melihat data infografis tingkat kematian COVID-19 dari BBC, ada yang unik, yaitu rasio kematian tertinggi dihadapi oleh negara-negara Eropa dan Amerika Utara, hingga 30-70% dari pasien positif. Namun untuk negara-negara mayoritas Muslim justru hanya memiliki rasio kematian kurang lebih 1%. Artinya secara demografi akan memengaruhi jumlah penduduk Muslim dibandingkan dengan non-Muslim. Hal ini tentu memberi dampak terhadap tren dan ekonomi skala global. Bagaimana menurut pemateri? Seperti itu, Mas. Ini kalau bicara, saya bukan demografer ya, jadi saya dan bukan statistician. Saya bukan ahli statistik, jadi saya nggak tahu data persisnya gitu ya. Saya cuma pengkonsumsi pengkonsumsi data-data ini. Kalau yang menarik di negara barat sekalipun, lagi-lagi Amerika misalnya, yang paling terkena dampaknya itu ya orang kulit berwarna gitu ya. Orang kulit coklat itu, Afro Americans, orang Latin gitu. Ya, mereka juga banyak kerja di sektor-sektor essential services gitu ya. Supir bus lah, pegawai toko lah dan lain sebagainya gitu. Jadi ada kita bisa lihat bagaimana dampak COVID ini juga nggak rata ke tiap kelompok demografis gitu ya. Kalau di negara-negara lain misalnya, termasuk negara-negara Muslim, mereka diuntungkan oleh demografi yang cukup muda gitu ya, dan orang muda cenderung lebih tahan dan bisa survive menghadapi COVID kalau kita lihat bukti yang ada begitu. Kalau negara-negara Teluk, negara-negara Timur Tengah yang juga menarik adalah ya model kapitalisme mereka bukan kapitalisme liberal gitu. Ini kapitalisme yang sangat bergantung pada negara gitu ya. Dan ketika ada krisis negara bisa masuk gitu, bisa intervensi dan mengurangi dampak krisis gitu ya. Bukan berarti lantas keluarannya adalah tatanan ekonomi politik yang progresif, enggak gitu ya. Tapi di dalam konteks krisis seperti ini nyambung dengan poin saya soal bagaimana ortodoksi ekonomi liberal gitu ya, yang membiarkan pasar ini bebasnya ini jadi buyar sekarang, ini jadi runtuh gitu ya. Karena negara-negara yang survive adalah negara-negara yang yang model kapitalismenya nggak liberal atau bahkan dia bukan negara yang kapitalis gitu ya. Lantas kira-kira akan seperti apa sih persepsi orang gitu yang melihat Barat gitu ya? Saya jawabnya dengan anekdot mungkin ya. Ini dan ini lucu-lucu gitu. Karena semacam angin ini berubah arahnya gitu ya. Ada berita-berita misalnya soal bagaimana negara-negara Afrika menutup perbatasannya dengan Eropa gitu ya. Biasanya kan sebaliknya gitu. Ada berita misalnya ISIS gitu ya. ISIS teroris ini mengeluarkan travel warning untuk untuk masuk ke negara-negara Barat gitu ya, kepada para terorisnya gitu. Meksiko misalnya mereka berencana untuk membatasi orang Amerika yang masuk ke Meksiko misalnya seperti itu.
Biasanya kan sebaliknya. Saya kalau ngobrol-ngobrol sama beberapa kawan, saya mikir-mikir ini mungkin tanda-tanda imperium yang lagi turun begitu. Nah, jadi apa ya? Angin seperti berubah gitu. Nah, tapi kemudian apakah angin ini akan menguntungkan kelas pekerja gitu ya, dimanapun mereka berada, itu persoalan lain gitu ya. Karena kalau momennya tepat, ya dia bisa menguntungkan gitu ya. Kalau momennya tidak tepat, yang naik ya bisa politik-politik yang sifatnya reaksioner, saya pikir. Ya, bagaimana Mas Anggun? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Siap. Mungkin ini pertanyaan sekaligus tanggapan. Mungkin ini yang terakhir ya. Sebentar saya bacakan. Untuk pertanyaannya ada 3, Mas. Dari akun Marsinah. Siap. Yang pertama adalah, meskipun ada potensi revolusioner dari sisi gerakan, bukankah kondisi sekarang justru juga membuktikan kalau trickle down effect itu nyata? Itu yang pertama, Mas. Kemudian yang kedua, kira-kira bagaimana jalan tempuh kapitalisme pasca COVID-19? Karena kapitalisme telah melalui berbagai terpaan krisis finansial sebelumnya dan terbukti berhasil. Dan kapitalisme semakin sudah belajar dari krisis-krisis sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, apa yang dapat dievaluasi dari gerakan-gerakan revolusioner sebelumnya? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian untuk tanggapannya seperti ini. Saat ini krisis yang terjadi lebih kepada goncangan supply chain. COVID-19 berpengaruh besar pada globalisasi produksi. Jika benar industri manufaktur di banyak negara memang berhenti, perlu dicek datanya. Kemudian ya saya tidak tahu apakah goncangan supply chain dan supply demand ini akan berujung pada krisis finansial. Jadi seperti itu, Mas. Iya. Sip. Saya mulai dari tanggapan ya. Tanggapannya menarik ini. Lagi-lagi klise, tapi saya pikir mesti cek datanya. Gitu ya. Yang menarik adalah kalau kita bicara soal supply chain, ini kan ada logistic revolution ya, tahun berapa itu? Mulai 60-an, 70-an, di mana peredaran barang dan jasa dan fungsi distribusi, gitu ya, dari ekonomi kapitalis modern itu menjadi semakin penting, gitu. Dan dengan hadirnya pandemi seperti sekarang, ketika fungsi distribusi itu kena hajar gitu, maka imbasnya kemana-mana gitu. Jadi melihat aspek distribusi ini saya pikir penting ya. Dan apakah ini akan punya imbas yang lebih besar dan membuat krisis lebih melebar? Itu yang mesti kita perhatikan gitu. Saya pikir ke pangan ya, yang dia rawan gitu ya. Kalau orang di negara maju, purchasing power-nya lumayan oke gitu. Jadi mereka mungkin nggak semaput gitu. Tapi kalau di tempat kayak Indonesia, orang bisa semaput gitu ya. Nah, kembali ke 3 pertanyaan gitu. Soal trickle down, itu yang saya bilang agenda redistribusi terbatas gitu ya. Kalau lantas jadi negara kesejahteraan awal seperti 60-an, dekade-dekade pasca Perang Dunia Kedua gitu, mungkin butuh waktu berapa tahun lagi gitu ya. Dalam berapa derajat ya agenda trickle down itu ya terjadi gitu, dalam bentuk BLT dan lain sebagainya, dalam bentuk ada kompensasi finansial lah dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian apakah lantas tatanan negara kesejahteraan atau gaya-gaya 60-an, gaya-gaya pasca Perang Dunia Kedua dan agenda sosial itu bisa terwujud? Nah, itu pertanyaan lain lagi gitu. Nah, yang ironis adalah saya pikir agenda-agenda sosial demokratik yang minimum, yang dulu itu agenda biasa saja, itu jadi terlihat radikal sekarang. Padahal kalau kita bicara pasca Perang Dunia Kedua itu biasa saja, gitu. Universal healthcare dan lain sebagainya dan full employment itu biasa saja. Sekarang nih jadi satu hal yang seakan-akan
radikal, dan ya kalau kita lihat kampanye Bernie Sanders tuh, ya Bernie Sanders ini dianggap komunis lah, apalah segala macam itu. Padahal ya ini platformnya FDR, platformnya Franklin Delano Roosevelt gitu ya. Ini termasuk moderat lah sebenarnya gitu, nggak radikal amat gitu. Dua pertanyaan lagi tadi apa ya? Saya nggak bisa baca tulisan saya ini, maaf nih, tulisan saya jelek. Dua pertanyaan terakhir tadi apa lagi, Mas? Sorry. Yang pertanyaan kedua itu kira-kira bagaimana jalan tempuh kapitalisme pasca COVID? Terus yang ketiga tadi soal apa? Sorry. Yang ketiga, apa yang dapat dievaluasi dari gerakan-gerakan revolusioner sebelumnya? Yang kedua, yang soal kapitalisme ya, saya pikir masih akan tetap adaptif begitu. Mungkin akan ada agenda redistribusi terbatas tadi ya yang saya sebut. Yang saya ngeri kalau artikulasi politik yang populis dalam artian yang otoritarian ya, bukan dalam artian yang emansipatif itu yang naik begitu ya. Dan di masa-masa krisis kayak gini, saya jadi berpikir mungkin kita perlu kembali memikirkan soal bagaimana Bonapartisme ya, kalau dalam istilah Marx itu konsep itu menjadi relevan lagi gitu. Bagaimana ya sekarang negara bisa apa namanya, negara dan instrumen negara bisa dipakai ya. Saya anak jidat juga gitu untuk apa namanya, untuk atas nama stabilisasi dan lain sebagainya gitu. Jadi dan ini apa namanya, dan ini ngeri karena kita bicara dalam konteks orang yang sudah kelelahan gitu ya pasca krisis gitu. Kita ini masih untung bisa survive gitu ya di tahun depan gitu, dan psikologi massa yang seperti itu biasa akan lebih reseptif dengan model-model kebijakan yang drastis gitu ya. Jadi buat saya ini ngeri-ngeri sedap gitu. Apa yang bisa kita pelajari dari gerakan-gerakan revolusioner yang sebelumnya gitu? Nah, ini pertanyaan menarik, dan saya ngisi diskusi lagi minggu depan. Ini akan mau saya bahas gitu ya. Dan saya pernah bahas juga di beberapa tulisan saya gitu. Tapi sebenarnya banyak yang mau saya garis bawahi mungkin untuk sekarang ini. Banyak yang menarik dari gerakan-gerakan revolusioner yang dulu-dulu gitu ya, yang tua-tua gitu. Kalau kita bicara demokrasi formal gitu ya, saya pikir itu nggak akan, bentuk demokrasi formal yang elektoral tok gitu ya, saya pikir itu tidak akan survive misalnya kalau nggak ada peranan gerakan revolusioner. Gitu. Jangan lupa bahwa yang menghantam fasis Jerman mati-matian di Perang Dunia Kedua adalah Uni Soviet. Misalnya seperti itu ya, terlepas dari dinamika internal Uni Soviet gitu. Kalau kita bicara konteks HAM gitu ya, yang sifatnya ekosop, itu ada kontribusi dari Blok Timur di sana. Misalnya seperti itu. Kalau kita bicara soal dekolonisasi dan pluralisme gitu ya, yang itu jadi jargon politik liberal sekarang, itu gerakan revolusioner sudah bilangnya itu dari kapan tahu, dari dekade-dekade sebelumnya gitu ya. Bahkan mereka eksperimennya lebih masif gitu. Undang orang dari negara-negara dunia ketiga untuk saling ketemu, saling belajar, dan kemudian balik bangun negaranya masing-masing gitu. Jadi banyak dari gerakan-gerakan revolusioner zaman dulu yang saya pikir perlu kita pelajari lagi sejarahnya gitu ya, dan nggak bisa di-dismiss, nggak bisa dibuang begitu saja gitu. Kalau kita bicara soal protes-protes yang terjadi di Blok Timur ketika pemerintahnya semakin represif gitu di masa-masa 60-an, 70-an, orang itu bukan minta ekonomi pasar awal-awal ya. Orang itu minta penerapan yang lebih konsisten dari sosialisme gitu ya, dari partisipasi rakyat pekerja di berbagai lini kehidupan gitu. Dan itu banyak arsip sejarah yang membahas soal itu gitu ya. Dan saya pikir ini menjadi relevan gitu ya ketika kita berbicara konteks kita sekarang gitu.
misalnya soal hal yang remeh-temeh lah, pengorganisasian melalui ya bikin bikin tempat penitipan anak lah, lembaga zakat dan lain sebagainya gitu. Itu yang dilakukan oleh Partai Sosial Demokratik Jerman misalnya, sebelum mereka akhirnya jadi reformis ya gitu. Orang masuk di Partai Sosial Demokratik Jerman karena ya ketemu di klub main bulu tangkis lah dan lain sebagainya gitu. Kemudian mereka merasakan persahabatan di situ dan akhirnya jadi kader partai yang gigih dan juga militan gitu ya. Itu juga terjadi di tempat-tempat lain ya. Di Labour Party of Malaya juga gitu. Orang ketemu di klub piknik gitu kan, tapi kemudian akhirnya jadi aktivis yang militan karena mereka merasa wah ini gerakan menghargai saya gitu ya, dan saya harus berkontribusi lagi akhirnya seperti itu. Nelson Mandela jadi pejuang anti apartheid ya karena dia ketemu orang-orang kiri yang tidak rasis gitu ya, dan mau berbagi makan siang gitu ya dengan Mandela, meskipun yang mereka orang kulit putih dan Mandela orang kulit hitam gitu. Jadi kalau kita bicara sejarah gerakan revolusioner dulu, saya pikir kontribusinya banyak, dan ini terkubur dalam tanda kutip gitu ya, dan saya pikir perlu untuk kita lihat lagi malah gitu, dan mungkin ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari gerakan-gerakan tersebut, dan saya pikir segitulah dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Mas Ikro. Mungkin tadi penanya terakhir ya, karena mengingat waktu yang terbatas. Jadi setelah pertanyaan terakhir, mungkin dari Mas Ikro bisa memberikan closing statement di diskusi malam hari ini. Dipersilakan, Mas. Wah, terima kasih. Sebenarnya closing statement-nya itu tadi ya, yang saya bilang itu ya. Banyak saya pikir, tadi pertanyaan yang terakhir, saya suka pertanyaan terakhir gitu ya. Saya pikir banyak yang bisa kita pelajari dari gerakan-gerakan revolusioner yang dulu itu pernah ada gitu. Momen krisis ini juga momen berat gitu, tapi saya pikir selemah-lemahnya iman ya kita terus bersilaturahmi gitu dan mencoba mencari terobosan-terobosan lah di tengah krisis seperti ini gitu. Baik terutama di kolektif-kolektif gerakan kita masing-masing gitu. Untuk gerakan revolusioner, gerakan kapitalis, rencananya Rabu depan ya, saya mungkin akan ngisi lagi di rumah baca komunitas ya, tempatnya Cak David juga. Jadi nanti infonya juga mungkin bisa disebar. Terima kasih. Ya, baiklah. Kita sudah sampai di penghujung acara. Oke, diskusi pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Saya selaku moderator dan saya berterima kasih banyak kepada Mas Ikro yang sudah bersedia menjadi pemateri pada diskusi online Kader Hijau Muhammadiyah Komite Yogyakarta malam hari ini. Mungkin jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan selamat menunaikan ibadah puasa buat kawan-kawan semuanya, dan tetap jaga kesehatan di pandemi COVID-19 ini. Cukup sekian, terima kasih. Ditunggu akan ada diskusi-diskusi selanjutnya di Kader Hijau Muhammadiyah. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Cak. Ketemu di Zoom. Lanjut lagi di WhatsApp. Oke, yuk. Ya, mari Mas. Semuanya. Mari teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Mul. Aman? Aman, Jos. Kok di tempat diving loh, Mas Yan malam